Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Wa ya ikhwatal iman wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, ahibbai yang sama-sama merindukan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama di malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bisa melihat, banyak di antara saudara-saudara kita, banyak di antara keluarga kita, banyak di antara kerabat kita yang mana sampai detik ini Allah Jalla wa'ala masih belum memberikan kemudahan kepada mereka dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dengan Allah memberikan kemudahan bagi kita bisa melaksanakan beberapa ibadah, beberapa ketaatan ini. Semoga ketaatan ibadah yang kita lakukan nantinya mendapatkan balasan dari Allah dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Jalla wa ala,
perlu diketahui bahwasannya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan satu tanda bahwa kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini memberikan satu tanda kepada kita, memberikan satu bukti kepada kita bahwasannya kita telah melakukan suatu perkara yang mana itu adalah tanda rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatan iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perlu diketahui bahwasannya ketika iblis laknatullahi alaih, ketika dikeluarkan dari yang namanya surganya Allah, iblis ini meminta kepada Allah agar iblis ini ditangguhkan, jangan dimatikan sampai datangnya hari kiamat. Jadi yang namanya iblis laknatullahi alaih sebagai bosnya para syaitan, dulu ketika pertama kali dikeluarkan dari surganya Allah, maka iblis ini meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar iblis ini jangan sampai mati sampai datangnya hari kiamat. Iblis mengatakan, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, lihat, iblis masih mengakui bahwasannya Allah itu adalah Tuhannya. Rabbi anzirni, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong tangguhkan saya, jangan matikan saya, ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat. Selanjutnya Allah mengatakan, qala innaka minal munzirin. Ya, engkau wahai iblis termasuk di antara makhluknya Allah yang memang ditangguhkan, enggak dimatikan dulu sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu, setelah Allah memberikan tangguhan, enggak mati duluan, iblis mengatakan, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kehormatanmu ya wahai Allah, saya akan mengganggu mereka semua. Jadi mengganggu siapa? Manusia. Jadi iblis ini memang memiliki misi. Kenapa? Di antara misinya, memang iblis ini menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu misinya siapa? Iblis. Menjadikan kita semua di antara manusia yang memang gak mau bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Maka iblis di akhir ini mengatakan, di akhir berdebat dialognya dengan Allah, iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan, wahai Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka semua termasuk golongan orang yang mau bersyukur. Jadi memang iblis itu sudah mengatakan kepada kita semua bahwa nantinya engkau Allah tidak akan mendapati dari golongan manusia, kebanyakan mereka semua itu pasti gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan siapa? Iblis laknatullahi alaih. Ditegaskan lagi oleh Allah Jalla wa ala dalam firman-Nya, menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang mau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah itu memang sedikit. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalil, memang sangat sedikit. Wa qalilun min ibadi, sedikit sekali dari hambaku, yaitu manusia kita ini, min ibadiya asyakur, orang yang senang bersyukur.
Allah tegaskan, Allah memberitahu kepada kita, memang hambanya Allah ini, kita selaku manusia anak Adam ini sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung-hitung presentasi yang syukur sama yang enggak syukur, pasti banyakkan yang enggak bersyukur. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, di antara tanda syukur, Allah juga memberitahu kepada kita semua ketika Allah mengatakan kepada nabinya, i'malu ala Dawud syukra. I'malu, beramalah ala Dawud, wahai keluarganya Nabi Daud. Jadi Allah memerintahkan agar keluarganya Nabi Daud alaihi salam, mereka semua beramal, mereka semua melakukan ketaatan. Kenapa melakukan ketaatan? I'malu ala Dawud syukran, menjadi bukti tanda syukur. Jadi ketika kita semua melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, ini sejatinya tanda syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal tadi saya katakan, kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kita dalam rangka melaksanakan satu tanda syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Melaksanakan di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanda ketaatan kita terhadap Allah, ibadah yang kita lakukan kepada Allah, itu diantara tanda syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu kuat. Kalau hanya dibanding dengan ngomong saja alhamdulillah tapi bermaksiat, maka ini lebih kuat lagi. Kenapa? Karena ini suatu perbuatan. Maka sejatinya kalau memang kita mengatakan syukur dengan lisan kita, maka buktikanlah dengan anggota badan yang lainnya. Jangan hanya mengatakan dengan lisannya alhamdulillah, tapi menggunakan kemudahan tadi dalam kemaksiatan. Maka ini namanya bukan nikmah, tapi maksiyah. Syukur itu diucapkan dan juga buktikan dengan cara menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah kepada keluarga Nabi Daud. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kemudahan dalam rangka syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini selalu Allah adakan bersama kita, Allah istiqomahkan kita, sehingga nantinya kita semua mudah untuk mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada beberapa minggu yang lalu kita semua sudah membahas beberapa perkara yang mana berkaitan dengan yang namanya sholat tarawih. Jadi hampir sekitar 2 atau 3 minggu kita membahas tentang rokaatnya, tentang hukumnya, ya. Kurang lebihnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mau evaluasi. Bagaimanakah selama hampir 2 minggu ini, apakah sholat witir tadi, bukan tarawih ya, sholat witir tadi sudah dilakukan di rumah atau belum? Ini evaluasi kita. Sholat witir yang telah kita bahas hampir selama 2 minggu tadi, 2 pertemuan tadi atau 3 pertemuan, pertanyaannya, apakah sudah kita lakukan atau belum? Itu pertanyaan kita. Pertanyaan yang gak perlu jawaban, tapi perlu perubahan. Ya, pertanyaan saya ini saya nggak menginginkan jawabannya, tetapi memerlukan perubahan dari jawaban tersebut.
Kalau memang misalkan selama kemarin Allah belum mudahkan, lagi dan lagi kita dari malam ini meminta kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Perkara yang mudah pun, kalau memang tanpa dengan bantuan Allah, tanpa taufiknya Allah, pasti akan susah kita lakukan. Padahal kita tahu seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, sholat witir itu sholat yang paling gampang. Karena nggak ada sholat kok rakaatnya cuma satu, itu nggak ada, kecuali hanya witir. Mentok-mentoknya misalkan nggak mampu 2, nggak mampu 5, satu saja. Maka kalau misalkan satu saja selama 2 minggu kemarin belum terlaksanakan, maka ini kita harus berdoa, meminta, bahkan perlu nangis agar Allah mudahkan untuk melakukan. Kenapa? Karena banyak kesempatannya. Nggak bisa melakukan pada malam hari, kita lakukan kapan? Pada setelah sholat Isya, pada malam hari biasa. Kalau misalkan nggak bisa malam, ketika sepertiga malam atau ketika jam berapa, nggak bisa. Setelah Isya pun nggak menjadi masalah. Gampang, intinya gampang. Maka kalau misalkan perkara yang gampang ini kok kita masih belum bisa melakukan, satu, introspeksi diri, apakah ada dosa yang mana membuat kita semua tidak bisa melakukan, atau kurangnya semangat kita, nggak ada keinginan besar dari diri kita untuk melakukan perkara tersebut. Maka saya minta kepada para jamaah, apalagi bulan-bulan ini, hari-hari ini adalah momentum bagi kita, persiapan bagi kita untuk berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Ini momentum bagi kita. Datangnya Sya'ban, apalagi kalau orang-orang zaman dahulu, para ulama zaman dahulu, mereka datangnya Sya'ban, mereka semua bersemangat lagi beribadah untuk apa? Untuk sampai datang bulan Ramadan. Masih banyak lagi pertanyaan dan perkataan para ulama. Di antaranya Amr bin Qais mengatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Jadi seorang ulama salaf mengatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu." Tuba, beruntung sekali, liman aslaha nafsahu, bagi orang-orang yang memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya. Alangkah beruntungnya bagi orang yang memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya qabla Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan. Beruntung sekali. Kenapa beruntung? Orang ini yang memperbaiki dirinya sebelum datangnya Ramadan dikatakan beruntung. Kenapa? Karena dengan bagusnya diri kita, bagusnya jiwa kita sebelum datang Ramadan, maka ketika datang Ramadan, momentum untuk mengangkat, memperbanyak pahala kita akan kita dapati kemudahan-kemudahan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dimulai di mana tadi? Sebelum Ramadan. Maka yang namanya puasa Ramadan itu perlu yang namanya pemanasan. Ya atau tidak? Yang namanya Ramadan itu perlu pemanasan. Dan pemanasan ini para salaf, mereka semua, orang-orang terdahulu, mereka semua faham dengan momentum tersebut. Bahkan mereka semua itu kita tahu, dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya Sya'ban katamrin. Jadi yang namanya Sya'ban itu diibaratkan seperti pemanasan, latihan buat kita untuk sampai datangnya bulan Ramadan. Maka ini penting buat kita lagi dan lagi. Bagi yang belum membiasakan tadi sholat witirnya atau apanya, mari sebelum datangnya bulan Ramadan kita biasakan, sehingga dengan datangnya bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, lah mau mulai kapan? Ya atau tidak?
untuk membiasakan kita di bulan Ramadan, maka mau nggak mau mulai dari sekarang sebelum datang Ramadan. Sebelum datangnya Ramadan kita biasakan, datang Ramadan sudah terbiasa. Maka ini penting bagi kita semua. Dan lagi kita meminta, berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan perkara-perkara sekecil apapun itu yang mana membuat Allah ridho dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah sunnah-sunnah yang mana berkaitan di dalam sholat witir. Jadi sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan sholat witir. Walaupun kita tahu bahwasannya sholat witir itu hukumnya apa? Sunnah, tetapi di dalam sunnah ini ada juga sunnah-sunnah yang lainnya kalau kita mau melakukannya. Jadi memang sebagaimana kita pelajari kemarin, sunnah sholat witir itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama sunnatun muakkadah. Walaupun memang ada yang mengatakan wajib, tetapi pendapat ini kurang kuat. Yang kuat ialah bahwasanya yang namanya sholat witir hukumnya tidak wajib, tetapi mendekati wajib, maka dinamakan sunnatun muakkadah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, di antara sunnah yang pertama bagi kita yang mau melakukan sholat witir, sunnah yang pertama ialah ij'alha akhiras shalah. Allahumma shayban nafi'ah. Jadi pertama ialah sunnah yang pertama bagi orang-orang yang mau melakukan sholat witir, yang pertama ialah jadikanlah sholat witir itu akhirus shalah, sholat yang paling terakhir. Jadi itu sunnah. Jadi jadikanlah sholat witir itu sholat yang paling terakhir yang kita lakukan di malam hari. Itu hukumnya sunnah. Walaupun memang nggak masalah kalau sholatnya itu kita witir dulu, selanjutnya nanti sholat lagi, nggak menjadi masalah. Tetapi saya katakan itu tidak mengikuti sunnah. Afdolnya, sunnahnya ketika kita ingin melakukan sholat witir, jadikanlah witir tadi di akhir sholat. Di akhir sholat. Maka Rasulullah SAW pernah suatu hari dikatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa huwa 'alal minbar, dan Rasul dalam keadaan di atas minbar. Ma tara fi sholatil lail. Jadi apa pendapatmu, apa yang engkau tahu di dalam sholat malam? Qala mazna. Jadi yang namanya sholat malam itu memang afdolnya dua. Walaupun kita tahu Rasul ketika sholat tarawih pun beliau melakukan berapa? 4 kan begitu. Tapi kalau kita melihat konteksnya perkataan Rasul, ketika ditanya, ketika di sini, maka Rasul menyebutkan 2. Walaupun perbuatannya Rasul terkadang melakukan 4, tetapi perkataannya mengatakan 2. Maka kalau ada perkataan dan ada perbuatannya Rasul, maka yang lebih kuat ialah perkataan, bukan perbuatannya Rasul. Kenapa? Karena bisa jadi perbuatannya Rasul itu khusus buat siapa? Rasul. Tetapi kalau perkataannya itu memang murni diberikan kepada semua umatnya, maka tiladatul qaul aqwa min tiladatil fi'al. Jadi perkataan itu memang lebih kuat daripada yang namanya apa? Perbuatan. Maka saya berpendapat sholat malam itu masna 2.
Fa idza khasya subha ala shalah wahidah. Kalau memang takut datang subuh, maka cukup sholat satu rakaat. Kalau sudah tahu misalkan subuh jam 5 kurang 3 menit atau kurang 4 menit. Kalau kita sholatnya 3 rakaat, maka mau nggak bakal sampai. Maka kalau kita sudah tahu waktunya, mau nggak mau ya harus sholat 1 rakaat saja. Jangan maksa 3 rakaat. Berbeda hukumnya kalau kita sudah mulai duluan, nggak tahu waktu. Sudah mulai 1 rakaat, Allahu Akbar, tahu azan. Sudah sholat witir. Niatnya 3 rakaat misalkan begitu kan, maka boleh kita melanjutkan 3 rakaat. Tapi kalau kita sudah tahu realnya bahwa waktu ini nggak cukup misalkan, maka afdolnya pilih 1 rakaat saja. Jangan kita ngotot 5 rakaat atau 3 rakaat atau 7 rakaat. Jangan misalkan begitu. Sampai sini paham ya? Jadi jangan ngotot. Misalkan bagi orang yang mengambil 4 rakaat atau yang mengambil 5 rakaat atau yang mengambil 3 langsung misalkan begitu kan, maka kalau memang sudah tahu waktunya pendek, ambil 1 saja. Shalah wahidah, jadi sholatlah 1 rakaat. Fa'autarat lahu ma shalla, maka akhirilah lahu baginya masalah apa-apa yang telah dia lakukan sholat. Wa innahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum witran. Rasul mengatakan, jadi ij'alu akhir salatikum, jadikanlah akhir dari sholat kalian itu witran, witir. Jadi Rasul memerintahkan kepada kita agar menjadikan sholat akhir kita, sholat yang paling akhir yang kita lakukan adalah witron, ganjil. Maka dari sini sunnahnya kalau kita melakukan sholat witir, maka afdolnya, ahsannya sholat itu dilakukan di paling akhir. Tapi saya katakan lagi, juga pelajaran buat kita semua. Jangan gara-gara mencari sunnah atau mencari keutamaan, misalkan sebagaimana kasusnya sholat witir. Pokoknya saya mau sholat witir malam nanti. Sholat witir nanti malam. Tetapi rupanya gagal. Besok gagal lagi. Kalau memang tahu sudah ketahuan gagal terus, maka lebih afdolnya sholatnya jangan malam. Bisa jadi itu hanya tipuan dari syaitan. Udah ambil yang sunnah saja malam, jangan sekarang. Tahu-tahu malamnya nggak sholat. Besok lagi, jangan ambil malam aja. Setannya kan gitu, mau bisikin. Ujung-ujungnya nggak sholat lagi, sampai bertahun-tahun nggak sholat witir. Ya mendingan kalau memang nggak pernah sholat witir, ya kita lakukan sebelum tidur. Kalau memang kita nggak mampu. Tapi kalau mampu, sunnahnya sholat witir itu di mana? Akhir sholat. Sebagaimana ini kasusnya ini setan tuh pinter. Sebagaimana orang yang mengatakan, sebagaimana telah kita kata Ustaz, bahwasanya sholat sunnah sebaik-baik dilakukan di mana? Di rumah. Tetapi kalau misalkan sekali ke rumah nggak sholat, itu hanya bisikan syaitan, maka lebih baik sholat di mana? Di masjid. Daripada di rumah nggak sholat. Ini syaitan kayak gitu dia. Jadi pinter membuat memanipulasi agar kita pilih yang afdol, pilih yang sunnah misalkan begitu, tapi tak tahu malah nggak melakukan sunnah. Maka kalau memang kita coba, kalau kita gagal terus, kita nggak kuat misalkan, maka mau nggak mau ya sholat di masjid nggak masalah. Atau sholat witirnya ketika setelah sholat isya nggak menjadi masalah. Yang penting sholat.
daripada hanya pingin saja tapi nggak pernah sholat, gara-gara pingin cari afdol atau cari sunnah. Maka ini penting buat kita, jangan sampai kita tertipu dengan syaitan, pingin cari yang utama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sholat Isya ya. Kalau di sini kok Bukit Kemuning katanya sholat Isya itu. Belum di sini. Kalau sudah tak berhentikan, kalau belum tak lanjut. Kurang berapa kira-kira? Berapa? Masuk dulu. Kalau masuk dulu, nanti takutnya ganggu ininya selanjutnya. Masuk ya. Adzan dulu aja berarti. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sunnah-sunnah yang mana berkaitan dengan sholat witir. Sunnah yang pertama telah kita bahas, yang mana menjadikan sholat witir adalah sholat yang paling terakhir, itu diantara sunnah. Yang kedua, sunnah yang kedua bagi orang-orang yang mau melakukan sholat witir ialah ketika membaca di sholat witir, ketika membaca 3 rakaat terakhirnya, maka disunnahkan untuk membaca Sabihis, membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca Qul huwallahu ahad. Jadi tiga surat. Jadi 3 rakaat terakhir. Yang pertama membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Ini termasuk pendapat jumhurul ulama. Jadi mayoritas para ulama mereka semua bersepakat tentang disunnahkannya ketika kita semua melakukan sholat witir, kalau bisa, kalau mau, baca surat Sabbihisma rabbikal a'la, baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan baca surat Qul huwallahu ahad. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, di antara dalil yang menyebutkan ialah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin. Jadi Rasul itu beliau witir dengan 3 rakaat. Yaqra'u fi awal bisabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang 3 yang terakhir, maka rakaat yang pertama mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi rakaati wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua yaqul bikul ya ayyuhal kafirun, dengan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah, dan yang ketiga ialah membaca Qul huwallahu ahad. Jadi membaca Qul huwallahu ahad. Hadza huwal afdal. Dan ini adalah yang paling utama. Kenapa? Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan ayat tersebut. Dan ini enggak berarti bahwasanya yang ketika sholat witir enggak membaca 3 surat ini maka sholatnya enggak sah. Itu tidak. Hanya afdolnya, hanya sunnahnya kalau sholat witir membaca 3 surat tersebut. Kalau misalkan nggak mau membaca itu pun nggak menjadi masalah. Misalkan di dalam sholat witir kita membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, misalkan begitu, nggak menjadi masalah. Misalkan rakaat kedua membaca surat Al-Imran, surat ketiga membaca surat apa lagi, nggak menjadi masalah. Tetapi kalau kita mau ta'asiyan, pingin mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah itu seringnya menggunakan apa? 3 surat tersebut. Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan apa? Qul huwallahu ahad. Dan perlu diketahui bahwasannya Qul huwallahu itu keutamaannya luar biasa. Begitu pula dengan Qul ya ayyuhal kafirun.
itu juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya qul huwallah, walaupun ayatnya pendek, tetapi dia itu sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Jadi alangkah luar biasa. Pendek dia, bacaannya cepat, tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Apalagi itu dicontohkan Rasulullah SAW. Maka sejatinya kalau kita misalkan membaca 3 qul di pagi hari, di sore hari, sejatinya kita ini mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Terkadang kita ini enggak membaca atau malas membaca karena terkadang kita lupa dengan keutamaan qul huwallahu ahad. Itu baru satu keutamaan. Bahkan banyak lagi keutamaannya. Di antaranya ada sahabat yang bertanya, pernah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada sahabat ini gimana ini? Ketika baca qul huwallah, baca qul huwallah, baca qul huwallah," kan begitu. Ditanya ya Rasulullah, "Wahai sahabat, kenapa engkau ini ketika sholat bacanya qul huwallah?" Ditanya dia. Maka beliau ini mengatakan, sahabat mulia ini mengatakan, karena saya cinta dengan yang namanya qul huwallah, saya cinta dengan al-ikhlas. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyahu yudkhilukal jannah. Senangmu dengan qul huwallah itu memasukkan kamu nanti ke surga. Loh, enggak enak gimana coba? Baca qul huwallah itu apa? Bisa jadi memasukkan kita ke surga. Nah, enggak gimana? Mudah ya. Dia itu sulusul Quran. Maka kalau kita bisa melihat banyak keutamaannya membaca qul huwallah. Maka ini penting bagi kita semua. Jadi kalau kita memang mampu bisa ketika sholat witir, kalau bisa akhiri sholatnya itu dengan apa? 3 surah. 1 Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini juga memiliki keutamaan. Kalau nggak salah itu dia tuh rubul Quran, 1/4 atau seberapa gitu. Saya masih agak lupa. Tapi intinya juga membaca qul ya itu keutamaannya ada. Jangan disepelekan. Maka qul huwallah itu luar biasa. Maka ini diantara sunnah. Kalau memang kita semua pingin sholat witir, kalau pingin sempurna dapat pahalanya, dapat pahala sunnahnya, akhiri 3 rakaatnya dengan Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dengan apa tadi? Qul huwallahu ahad. Itu nanti kalau memang kita mampu, itu hukumnya sunnah. Kalau nggak hafal pun ya nggak menjadi masalah. Sejatinya kalau malah pilih ayat yang lain yang kurang tepat. Kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan. Dengan qul huwallah saja kita ikut sunnah, kan gitu. Enteng, lebih gampang, lebih simpel. Maka itu lebih utama. Kenapa? Ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang saya katakan lagi, baca yang lain tidak menjadi masalah, tapi afdolnya, sunnahnya membaca 3 surah tersebut. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, sunnah yang selanjutnya bagi orang-orang yang melakukan sholat witir ialah setelah selesai melaksanakan sholat witir, maka disunnahkan untuk mengucapkan doa Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus dibaca berapa kali? 3 kali. Dan ada sunnah yang selanjutnya ketika membaca ini ialah yang ketiga, itu dikuatkan suaranya. Jadi yang ketiga itu dikuatkan suaranya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, fa idza sallama, ketika
beliau mengucapkan salam qala subhana malikil quddus salasa marrat. Beliau membaca subhana malikil quddus sebanyak 3 kali. Yarfa'u bisalis sautahu. Maka beliau Rasulullah ini mengangkat suaranya ketika di yang ketiga. Misalkan subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, itu diangkat. Bedakan dengan dua yang pertama. Sudah hafal atau belum? Nanti kalau hafal, nanti malam semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan. Amin. Semoga Allah mudahkan. Subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, baru subhana malikil quddus. Yang terakhir lebih diangkat lagi suaranya. Karena itu apa sunnahnya yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnahnya ketika salam bukan astagfirullah, tapi apa? Subhana malikil quddus. Setelah itu gimana Ustaz? Boleh nggak istighfar? Nggak menjadi masalah. Tapi ketika salam langsung membaca subhana malikil quddus sebanyak 3 kali, dan yang ketiga itu diangkat suaranya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Sunnah yang selanjutnya yang dilakukan bagi orang-orang yang mau melakukan sholat witir ialah melakukan kunut, sebagaimana yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Jadi sunnahnya ketika kita sholat witir, maka sunnahnya melakukan kunut dan apa-apa yang berkaitan dengan kunut. Kan banyak kemarin ya, kita bahas kemarin tuh. Ada beberapa perkara-perkara yang memang dilakukan Rasul ketika beliau melakukan kunut. Itu sunnah dilakukan. Jadi sunnah yang pertama apa tadi? Melakukan kunut dan apa-apa yang berkaitan dengan kunut. Di antaranya apa? Mengangkat tangan. Itu sunnah. Walaupun ada nanti di antara ulama mengatakan tidak sunnah, tetapi kalau kita bisa melihat dalil, banyak sekali yang mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ketika beliau kunut maka beliau mengangkat tangan. Di antaranya sholaitu khalfa Umar bin Khattab faqanata ba'da ruku' wa rafa'a yadayhi wa jahara bid-du'a. Tuhan. Jadi ketika Abi Rafiq mengatakan saya sholat di belakangnya Umar, beliau melaksanakan kunut dan apa? Wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat tangannya. Abi Hurairah juga sama, wa kana Abu Hurairah yarfa'u yadayhi fi kunutihi fi syahri Ramadan. Jadi Abi Hurairah juga mengatakan beliau mengangkat tangannya ketika kunut pada bulan Ramadan. Maka dari sini asar hadis banyak sekali yang menunjukkan bahwasannya disunahkan untuk apa? Mengangkat tangan. Bagi orang-orang yang tidak mengangkat tangan juga menjadi masalah. Tetapi kalau kita melihat dalil di sini, maka memang sunnahnya untuk mengangkat tangan. Selanjutnya mengangkat tangan. Apalagi kemarin mengamini. Bagi makmum sunnahnya kalau imamnya membaca apa tadi kunut maka mengucapkan amin. Jangan didiemin, tapi ucapkan apa? Amin. Amin. Itu bagi makmum. Bagi imam ketika baca kunut harus apa? Mengeraskan suara. Nah kalau imamnya nggak mengeraskan suara, gimana imamnya mau ngaminin apa kan gitu? Maka sunnahnya bagi imam menjaharkan, mengeraskan bacaan kunut. Bagi makmum mengamini kunut. Itu diantara apa? Sunnah. Jadi kunut itu sunnah, dan ada sunnah-sunnah yang lainnya, mengangkat tangannya, mengamini kunutnya, dan mengeraskan bagi seorang imam. Itu diantara beberapa yang mana berkaitan dengan sunnahnya ketika kita melakukan kunut.
Walaupun saya katakan lagi, ada memang di antara para ulama mengatakan nggak perlu angkat tangan, ada. Nanti jangan heran kalau ada pendapat yang mengatakan nggak angkat tangan, ada, memang ada. Tapi kalau kita melihat konteks dalil ini, maka saya lebih condong pendapat yang kuat mengatakan sunnahnya untuk mengangkat tangan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya, jadi perkara yang selanjutnya yang mana berkaitan dengan sholat witir ialah sunnahnya mengqadha sholat witir. Jadi sunnahnya mengqadha sholat witir. Jadi itu sunnah, hukumnya sunnah bagi kita yang mana ingin mengqadha sholat witir. Tetapi perlu diketahui lagi dan lagi dalam permasalahan ini, ada di antara ulama mengatakan tidak perlu. Ada. Saya katakan ini kenapa? Nanti biar gak heran ketika ada pendapat yang lain. Biasa aja. Yang mengatakan gak perlu, ya monggo-monggo aja, kan gitu. Tetapi saya mengambil pendapat yang mengatakan perlu atau sunnah. Kenapa? Di antara dalilnya yang mana membuktikan kepada kita semua bahwa anjuran untuk diqadha witir kita, Rasulullah SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW, man nama 'anil witri, barang siapa yang ketiduran dari witirnya, maksudnya tidur enggak sholat witir, au nasiyahu, ataupun dia lupa, dia ketiduran ataupun lupa. Dia enggak ketiduran aslinya tapi lupa aja, kan begitu. Falyusolli idza asbaha au dzakarahu, hendaklah sholat ketika pagi hari atau ketika dia ingat. Dari hadis ini kita tahu Rasul mengatakan kalau ada kalian semua lupa dari sholat witir atau kalian semua tertidur, maka falyusolli, sholatlah. Nah, berarti ada anjuran perintah nggak di sini? Ada anjuran syariat mengganti atau tidak di sini? Ada. Walaupun saya katakan nggak wajib, ya kan? Tapi bagi yang lupa maka falyusolli, hendaklah sholat idza asbaha au dzakara, ketika dia pagi hari atau ketika masih ingat. Misalkan ingatnya ketika waktu sore, waduh tadi semalam saya belum witir, misalkan begitu, nggak apa-apa. Ketika sore tadi langsung witir nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena itu memang diantara anjuran dari Rasul, yang hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad dan yang lainnya. Dikatakan sahih. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran bagi yang memang enggak sholat witir bisa mengqadha. Tetapi perlu diketahui bahwasanya qadha ini bisa dilakukan kalau memang sudah menjadi rutinitas harian. Sampai sini paham ya? Atau karena dalam keadaan tadi lupa, nggak sengaja. Kalau misalkan dia sengaja meninggalkannya malam, memang sengaja bangun, sengaja nggak sholat nggak sholat witir, tahu diganti pagi harinya, maka ini nggak boleh. Wa man ta'ammada tarkal witri, barang siapa sengaja meninggalkan witir bi ghairi udhrin, nggak ada udurnya. Ya kalau sakit wajar. Kalau sakit wajar. Hatta dakhala waqtul fajr, sehingga masuk waktu fajar, fala yusra' lahu qada'u abadan, maka enggak disyariatkan baginya untuk mengganti sholat witir, enggak perlu diganti. Kenapa? Karena memang sengaja meninggalkan sholat witir. Tetapi kalau memang meninggalkannya dalam keadaan nggak disengaja, ada udzur sakit, ada udzur misalkan ketiduran, ada udzur lupa, maka disyariatkannya atau bolehnya kita semua mengqadha sholat witir. Sampai sini paham ya? Jadi memang ada anjuran untuk apa? Untuk mengganti sholat witir. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala,
Kapankah diganti sholat witir? Kapankah waktunya? Maka dikatakan fayusannu liman i'tada sholatal laili wal witr an yaqdiyahuma fi ayyi waqtin. Jadi disunahkan kalau memang orang yang terbiasa, ingat i'tada, orangnya terbiasa. Kalau enggak terbiasa atau meninggalkan dengan sengaja, enggak perlu ngodok. Orang yang ngodok itu kalau terbiasa, dan kalau apa tadi, ada sebab meninggalkan sholat, baik karena ketiduran, karena sakit, karena lupa, enggak apa-apa dikodok. Maka boleh digantinya, boleh mengkodoknya di waktu kapanpun boleh. Boleh kapanpun itu. Misalkan ketika subuh atau ketika jam zuhur itu boleh saja, kapanpun itu boleh. Tetapi afdolnya untuk menggantinya itu kapan? Sebelum memang datang sholat zuhur, kalau kita bisa. Kalau memang sudah misalkan tadi malam enggak sholat witir, misalkan begitu, mau kita ganti, afdolnya kalau bisa menggantinya sebelum datang sholat zuhur, itu afdolnya. Kenapa? Karena kalau kita melakukannya di sebelum sholat zuhur, maka nanti ada keistimewaan yang berbeda. Keistimewaan yang berbeda dibanding dengan keistimewaan yang dilakukannya setelah sholat zuhur. Boleh saja, boleh. Tetapi afdolnya, keutamaannya berbeda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nama ala hizbihi aw an syai'in minhu. Barang siapa yang tertidur dari rutinitasnya, kebiasaannya, atau sesuatu yang lain. Misalkan kalau malam itu saya sudah terbiasa membaca Al-Quran 5 halaman atau 1 juz atau misalkan 10 halaman. Maka saya katakan lagi ya, kebiasaan yang dilakukan di malam hari, apalagi sepertiga malam, itu beda pahalanya dengan yang dilakukan ketika kapan? Enggak di sepertiga malam atau enggak di malam hari. Maka sholat sholat malam itu lebih utama dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena dilakukannya di malam hari dengan kesusah payahan yang kita dapatkan. Maka ini poin pentingnya di sini. Maka barang siapa yang memang punya rutinitas harian atau sesuatu darinya dan dia lupa, tertidur, misalkan begitu kan, faqara'ahu fima baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri, dan dia membacanya atau melaksanakannya antara sholat fajar dan sholat subuh, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka seakan-akan dia membacanya pada malam hari, maka seakan-akan dia melaksanakan sholatnya pada malam hari. Yang maksudnya ialah pahalanya dibedakan, pahalanya dibesarkan. Walaupun misalkan sholatnya pada siang hari, pagi hari, tetapi mendapatkan seakan-akan kita sholat di tengah malam. Itu kalau kita lakukan kapan? Di antara sholat duhur sampai antara sholat subuh sampai sholat duhur. Tetapi kalau misalkan dilakukan setelah sholat apa tadi? Setelah sholat duhur, belum tentu mendapatkan seakan-akan kita sholat seperti di tengah malam. Maka ini penting buat kita. Kalau memang kita mau mengkodok witir kita, memang boleh kapanpun boleh. Tetapi afdolnya kalau bisa kita lakukan kapan? Sebelum sholat zuhur. Itu afdolnya. Pembahasannya selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya selanjutnya, kalaulah memang kita misalkan mau mengkodok yang namanya sholat witir, maka di antara para ulama mengatakan kodok witir itu kalau kita mengkodoknya, maka mau nggak mau harus menggenapi witir tersebut. Sampai sini paham? Misalkan kita kebiasaannya sholat witir, misalkan sholatnya 5 rakaat setiap harinya,
Maka kalau kita ganti di siang hari atau di jam pagi hari, maka kita genapkan tambah 1 rakaat. Berarti berapa? Berapa? Tadinya kebiasaan kita 5 rakaat. Tapi gara-gara kita mengkodok tadi, maka mau nggak mau ganti tambah 1 rakaat lagi. Berarti berapa? 6 rakaat. Yang kebiasaannya misalkan kita sholatnya berapa? Sholatnya 3 rakaat, maka kita ganti berapa? 4 rakaat. Kalau kita biasanya melaksanakannya 11 rakaat, maka mau nggak mau kita ganti berapa? Kalau yang kita misalkan 11 ganti 12. Sampai sini paham? Itu diantara trik, diantara cara yang dijelaskan oleh para ulama yang mana berkaitan dengan apa? Dengan mengqadha sholat witir. Jadi kalau kita memang sholat witir, mengqadhanya mau nggak mau harus mensyafa'. Yang tadinya ganjil kita genapkan dengan 1 rakaat. Kita hitung dengan kebiasaan sholat witir kita berapa rakaat. Kalau witirnya 3, genepin 1 jadi 4. Kalau witirnya misalkan 7, genepin 1 jadi berapa? 8. Sebagaimana dalam suatu hadis yang mana Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan bahwasanya beliau suatu hari lalai ketika dalam melaksanakan sholat malamnya, maka beliau menggantinya di siang pagi harinya dengan berapa? 12 rakaat. Dari sini para ulama mengambil istinbat pelajaran bahwasanya memang kebiasaannya Rasul. Saya katakan ya, kebiasaannya Rasul memang ketika sholat nggak pernah lebih dari berapa? 11 rakaat. Tetapi itu yang dilihat siapa? Ibunda Aisyah. Jadi yang dilihat Ibunda Aisyah, Rasul itu memang hanya 11 rakaat. Tetapi perlu diketahui, lagi saya katakan, itu perbuatan Rasul. Tapi Rasul mengatakan apa? Sholatul laili masna. Dan juga perlu diketahui, itu adalah penglihatannya Ibunda Aisyah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah itu enggak setiap malam itu bersama Ibunda Aisyah. Ketika Rasul safar, ketika Rasul pergi, kan begitu kan? Ya belum tentu Rasul sholatnya hanya 11, bisa jadi lebih. Tetapi yang diketahui Ibunda Aisyah dari lewat hadisnya, memang beliau seringnya melihat Rasul enggak pernah nambah dari berapa? 11 rakaat. Maka dari sini ketika Rasulullah paginya mengganti dengan berapa? 12 rakaat, maka dari sini para ulama mengambil pendapat bahwa tambahan 1 rakaat untuk menggenapkan witir atau menggenapkan ganjil. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, itu diantara beberapa sunnah-sunnah yang mana bisa kita lakukan kalau kita semua mau melakukan sholat witir. Dijadikan di akhir. Terus apa lagi? Membaca 3 surat tadi, membaca Subhana Malikil Quddus, terus membaca doa kunut dan apa yang di dalamnya. Dan yang terakhir sunnahnya juga mengqadha. Tapi saya katakan tadi, qadha itu dilakukan kalau yang terbiasa atau karena sesuatu sebab, lupa atau ketiduran atau karena sakit, baru boleh mengqadha. Tetapi kalau misalkan dengan sengaja atau enggak menjadi rutinitasnya, maka tidak disyariatkannya untuk mengqadha. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, kita meminta dan berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua di antara hambanya yang Allah mudahkan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ketaatan ini nantinya memberikan kemudahan bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni, saya cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.